TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Sidangan hari ini dari Makassar. Pertanyaan pertama, Prof. Saudara ahli. Kalau kita bicara soal pertambangan, ya, baik itu mineral, batu bara, pada dasarnya lingkup peraturan apa saja yang membawahi kegiatan pertambangan yang ada di negara Indonesia ini? Ya. Terima kasih. Izin menjawab Yang Mulia. Ya, silakan. Kalau kita bicara tentang pengelolaan dan pengusahaan pertambangan, sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan batu bara yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Itu yang menjadi undang-undang pokok tentang pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Beberapa peraturan pemerintah selaku peraturan pelaksanaan, ada PP 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, dan sudah juga diubah dengan PP 25 2024 tentang perubahan tentang PP 96 tahun 2021. Kemudian ada juga Perpres tentang pendelegasian kewenangan, Perpres 55 tahun 2022, pendelegasian izin pertambangan kepada pemerintah daerah dalam usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian ada beberapa permen, Permen 7 tahun 2020 yang sudah berkali-kali diubah. Ada juga Kepmen tentang 377 tahun 2023 tentang RKAB, dan masih banyak PP yang merupakan turunan itu. Ada PP tentang reklamasi dan pasca tambang, PP 55 tahun 2010, ada PP 78 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang, 55 tadi tentang pengawasan. Jadi berkaitan dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengusahaan dan pengolahan pertambangan batu bara sudah lengkap, termasuk juga yang menjadi kewenangan gubernur. Sudah ada peraturan-peraturan daerah di tingkat provinsi. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Kemudian peningkatan dari eksplorasi menjadi UPOP produksi, ya, UP operasi produksi. Kemudian yang kedua adalah saudara ahli tadi menyampaikan dalam tahapan produksi ada 3 berarti ya, Prof, ya. Ada kegiatan penambangan itu sendiri, ada pengolahan pemurnian, dan pengangkutan penjualan. Seperti itu ya, Prof? Iya. Itulah yang dinamakan tahapan produksinya. Iya. Betul. Saya ke yang pertama dulu tadi, terkait dengan eksplorasi. Persyaratan apa yang harus dipenuhi sehingga kemudian izin tahapan IUP eksplorasi ini kemudian bisa ditingkatkan menjadi IUP operasi produksi? Ya. Izin Yang Mulia untuk menjawab bahwa tahapan pertama itu adalah namanya izin usaha pertambangan eksplorasi. Untuk mendapatkan izin ini, badan usaha, koperasi atau perusahaan perorangan harus memiliki atau memenuhi 4 persyaratan. Pertama, syarat administratif yang berkaitan dengan badan usaha. Kemudian syarat teknis yang berkaitan dengan pengelolaan usaha pertambangan. Kemudian syarat lingkungan tentang kesiapan untuk pemulihan lingkungan. Dan persyaratan finansial yang berkaitan kemampuan finansial untuk mengelola usaha pertambangan. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat itu dipenuhi oleh pemegang izin usaha pertambangan, harus diuji. Pertama harus diuji dengan namanya
penempatan dana kesungguhan. Bahwa sungguh-sungguh orang yang mau melakukan penambangan ini memang secara administratif memenuhi syarat, secara teknis memiliki kemampuan, dan secara lingkungan memiliki komitmen untuk pemulihan lingkungan, dan secara finansial mempunyai modal dasar. Karena kita menghindari banyak orang hanya mengatakan saya menambang tetapi tidak ada komitmen untuk lingkungan. Banyak yang menambang tetapi tidak punya modal dasar atau tidak punya finansial. Oleh karena itu syarat IUP eksplorasi ditingkatkan menjadi OP produksi setelah memiliki feasibility study dan laporan lengkap administrasi dan ada penempatan dana jaminan reklamasi dan penempatan dana jaminan pasca tambang. Kalau sudah dipenuhi semua 4 syarat itu baru ditingkatkan menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi yang biasa orang singkat IUP. Makasih Yang Mulia. Baik. Tadi saudara ahli menyampaikan bahwa ada feasibility study, berarti itu berkaitan dengan syarat teknisnya. Ya. Terus kemudian ada syarat finansial yaitu penempatan dana kesungguhan. Ya. Itu yang berkaitan dengan salah satunya adalah komitmen lingkungan juga di situ ya, betul. saudara ahli. Kemudian yang ketiga adalah ada penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang. Ya. Apakah sebelum meningkatkan dari IUP eksplorasi ke operasi produksi, pemegang IUP itu berkewajiban untuk membuat suatu rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, saudara ahli? Ya. Jadi di dalam usaha pertambangan semua berangkat dari namanya feasibility study. Dan feasibility study itu ada beberapa dokumen teknis di dalamnya ya. Ada berkaitan dengan teknis, ada berkaitan dengan aspek pengusahaan, ada berkaitan dengan lingkungan. Oleh karena itu, semua program-program yang berkaitan dengan lingkungan, pasca tambang, reklamasi, pengolahan dan pemurniannya menggunakan alat sudah terekam di dalam rencana kerja anggaran belanja. Oleh karena itu RKB itu adalah turunan dari FS, feasibility study. RKAB turunan dari FS ya. Iya. Kemudian